Angin memiriku pasang, ditujui tontongan, tu sarua takalupa. Batumi angin memiri, angin girang dingin-dingin, nama ronta sari buntu. Auli nama ngurangi tutinai tenaye parisina. Angin membiri kupasan, ditujui tontongan, tu sarua takalupa. Batumi angin memiri, angin girang dingin-dingin, nama ronta sari buntu. Auli nama ngurangi tutinai parisina. Auli nama ngurangi tutinaye parisina. Auli nama ngurangi tutinaye parisina. Tutinaya parisina. Mantap. Ini tokoh muda kita. Itu tokoh. Oh iya. Virtual. Masih muda. Tokoh muda ini. Kalau rambutnya tuh masih hitam tuh masih muda. Ini langsung ke kiri Pak Yos nih. Lagi di grup Ipari, Pak. Oke, lagi Pak. Video kan? Ya alhamdulillah hari ini kita di sini dalam rangka untuk peningkatan kapasitas lintas muda ya, tokoh muda lintas agama. Kebetulan saya diminta materi public speaking karena ada ungkapan tidak ada audien yang tidak tertarik, yang ada adalah penyampaian materi yang tidak menarik. Nah, Buat Pak Yos. ya. Buat Pak Yos apa? Pak Yos, sehat selalu Pak. Bapak sudah luar biasa memberikan inspirasi bagi kami, dan sehat, panjang umur, dan semoga kerja-kerja kemanusiaannya semakin mantap. Dan kami berterima kasih sekali. Alhamdulillah ini kesempatan yang luar biasa saya bisa berbagi Pak untuk peningkatan SDM di Kalimantan Timur. Sehat selalu. Udah dibuat.
Ini senior ini. Tinggalan. Mantap. Apa? Sapayos apa? Siapa? Sapayos. Hai Payos, sehat Payos. Ya. Payos. Ya, sehat selalu. Apa pesan? Sehat selalu. Iya. Dari Amin. Makanya Tim. Kita ketemunya di forum Husnul Khotimah. Pengajian Husnul Khotimah. Iya yang karakter ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Timur, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Khalik MPD. Yang kami hormati Ketua Umum Forum Kerukunan Umat Beragama Kalimantan Timur, Bapak Kiai Haji Azhar Qawim MPDI. Yang kami hormati Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kalimantan Timur, Bapak Kiai Haji Muhammad Rashid SPDI. Yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh peserta pelatihan public speaking bagi tokoh muda lintas agama. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan, dan semangat untuk bersama-sama menghadiri pelatihan public speaking bagi tokoh lintas muda agama dengan tajuk Membangun Percaya Diri sebagai Pembicara. Marilah kita bersatu.
Mari sama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara kita di pagi hari ini senantiasa diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan dan berhasil apa yang dicita-citakan, diharapkan. Untuk saudara-saudara yang bukan beragama Islam, hendaknya berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dan untuk saudara yang beragama Islam mengawali doa kita dengan membaca Al-Quran ala hadhihi biridhillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk dapat kami gunakan untuk ilmu dalam rangka mengantar diri kami hidup di hadapan-Mu untuk menggapai ridho-Mu ya Allah. Berikanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang Kau ridhoi, bukan jalan yang orang-orang yang mendapatkan kesesatan. Ya Allah, jadikan ilmu yang Kau berikan kepada kami ilmu yang mampu mengantarkan diri kami sadar kepadamu, bahwa ilmu yang Kau berikan kepada kami menjadi tanggung jawab kami di hadapan-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa yaqinan shadiqan. Perhatian untuk memintal hatimu, menaruh harapan besar padamu. Bangunlah, bangkitlah, bersatulah dan majulah. Jadilah berkat dan pemersatu bangsa. Hidupmu sebagai pelopor, hidupmu sebagai motivator, hidupmu sebagai komunikator, bukan sebagai provokator, apalagi sebagai pengekor. Pendahulumu berjuang, persembahkan raga, korbankan cinta, harta, dan air mata, mewujudkan persatuan dan kesatuan agar kita merdeka. Merdeka dari balutan kemiskinan, merdeka dari lingkungan kebodohan, merdeka dari tungkungan ketidakberdayaan, dan merdeka melakukan peribadatan. Aku berharap teruslah jaga hatimu. Jangan kau nodai janji kita pada tanah air, pada suku bangsa, dan pada semua agama. Itulah modal seutuhnya cinta kita. Rawatlah hatimu di taman nan rindang, serindang pepohonan memayungi kesatuan dan persatuan. Ketahuilah, Nabi tak pernah mengajarkan kebencian. Hormati kemerdekaan manusia paling universal. Untuk memilih keyakinan beragama. Bukankah kita dulu berbeda, terajut dalam persatuan Bhinneka Tunggal Ika? Jangan
kau berpaling muka bila persatuan sirna. Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kakanwil Kementerian Agama Kalimantan Timur, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Halik, beserta seluruh jajaran Kanwil yang hadir membantu kami dalam acara ini. Yang terhormat Sekretaris dan anggota FKUB, kalau menyebut ketua salah. Beserta seluruh jajaran staf yang mempersiapkan acara ini. Para peserta sekalian yang diundang oleh panitia untuk acara yang sangat spesial untuk membangun rasa percaya diri bagaimana cara berbicara yang benar. Terima kasih. Pertama kepada owner hotel ini, Bapak Haji Muhammad Yosutomo, lewat orang kepercayaan beliau yang hadir pada saat ini. Karena kita hadir di acara ini menempati satu hotel dengan layanan yang bagus, sesuai janji beliau kepada saya selaku Majelis Ulama, ada 1 bulan yang diperaikan kalau melewati Majelis Ulama. Karena yang kita undang adalah lintas agama, kurang tepat Majelis Ulama yang mengundang. Maka yang mengundang adalah FKUB. Kebetulan ketuanya sama. Kebetulan ketuanya sama karena dirangkap. Karena itu ini kerjasama 3 pihak, pemilik hotel, Majelis Ulama dan FKUB. Saya berterima kasih dalam hal ini, termasuk kepada para narasumber, Pak Kakanwil dan para peserta sekalian. Yang hadir adalah ketemu orang yang sangat punya wibawa. Kita sudah siap ngomong, begitu terkebetus, nggak bisa ngomong. Tapi satu kunci yang paling pasti, di samping ngomongnya bisa dilatih, yang paling mendasar adalah percaya diri. Percaya diri bisa muncul karena dilatih, bisa muncul karena keyakinan. Yakin, saya mau bicara benar, ada Tuhan yang bisa bantu saya. Jadi berani. Yakin, saya mau bicara dengan orang yang punya karakter yang sulit. Yakin Tuhan bisa melembutkan hatinya. Keyakinan itu bisa berbuat kita bisa berbicara bebas. Berbicara dengan orang yang suka menilai kita dengan karakternya yang kurang pas. Kita yakin bahwa Allah Maha Adil. Kalau dia menilai saya salah, tidak apa-apa. Kan ada yang mengadili. Saya benar, tidak perlu takut. Tapi apakah rasa percaya diri cukup? Saya kira tidak. Masih perlu ilmu-ilmu tertentu ya, untuk berbicara itu. Kepada tokoh-tokoh muda lintas agama, supaya kita bisa berkomunikasi secara efektif. Saya kira itu sekedar sambutan singkat saya.
Sekali lagi terima kasih kepada semua pimpinan Majelis Agama yang mengirimkan utusan, dan terima kasih kepada utusan yang dipercaya oleh pimpinan Majelis Agama untuk hadir bersama kita. Terima kasih Pak Kakandri sekali lagi, dan Pak Sarkawi yang membantu mendoakan kami, dan terutama Pak Said yang menjadi pembicara yang insya Allah cukup menyenangkan, karena beliau punya beberapa karya, dan tadi salah satu karya puisi telah dibacakan dengan sangat menarik. Kepada Tuhan kita berserah diri dan memohon pertolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Ketua Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama Forum FKUB Provinsi Kalimantan Timur, Kiai Haji Muhammad Rashid SPDI, beserta jajaran beliau yang hadir pada hari ini. Ada sekretaris, ada anggota Pak Kiai Hasan Poim, yang kami hormati Pak narasumber, sahabat saya Salaman Said Sanim Entos yang hadir pada hari ini, Ketua Tim FKUB dan Utala FKUB Ibu Hajah Nisa Senior yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini saya merasa terhormat hadir di sini dalam rangka menghadiri kegiatan kerjasama antara FKUB dan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur mengadakan kegiatan public speaking tokoh muda lintas agama pada hari ini. Sesuatu yang pernah dilaksanakan dulu, ini diulang kembali karena merasa kegiatan ini sangat bermanfaat. Tentu sangat bermanfaat karena kita selaku tokoh muda, tokoh masyarakat, tentu para tokoh masyarakat selalu tampil di muka umum yang menyampaikan hal-hal terkait dengan agama, terkait dengan masyarakat, terkait dengan hubungan antara sosial dan masyarakat. Tentu berbicara di muka umum ada hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, hari ini tentu perlu dimaknai dengan baik. Belajar tentang public speaking ini dikira mudah tetapi berat. Karena apa? Karena kalau Pak beliau ini selaku moderator, selaku pelaksana sebagai narasumber, Pak Selamat Said, nah itu Sanidnya ini rupanya orang tuanya Pak. Jadi Selamat Said Sanid. Nah, jadi beliau kemana-mana menyampaikan tentang public speaking. Tentu sudah berpengalaman. Di beberapa instansi sudah beliau sampaikan, di beberapa kementerian sudah beliau juga menyampaikan, di daerah-daerah, kabupaten kota juga beliau sudah keliling. Tentu pengalaman-pengalaman ini juga akan memberikan
kekayaan imajinasi bagi beliau. Bermanfaat bagi peserta, bermanfaat dari lembaga, dan kedepannya bisa dimanfaatkan dalam hal berbicara kepada siapa saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bagi yang muslim, bagi yang lain silahkan menyesuaikan. Pelatihan public speaking FKUB Provinsi Kalimantan Timur kerjasama dengan Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Timur saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Abdul Khalik MPD atas sambutannya. Hadirin yang kami hormati. Foto bersama semua. Kalau dibuka bijinya hitam. Sebelum acara saya lanjutkan, izinkan saya mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Semoga acara kita pada hari ini membawa manfaat bagi kebaikan kita semua, bangsa kita, kota kita, dan seluruh umat beragama yang ada di bumi Nusantara ini. Hadirin sekalian, saya ini kemarin kaget dihubungi. Oh, di sini kayaknya kita nggak enak ya pakai ustadz ya, bang aja ya. Karena ini kan ada macam-macam agama, ya kan. Sebutan yang umum bang. Kebetulan beliau ini kakak kelas saya pak di IAIN Antasari, Fakultas Tarbiyah sama Hinda. Bang Said tahun berapa bang lulusnya? Nanti masuk surga begini kan enak ya sebenarnya. Terharu sekali hati saya tadi. Saya sendiri lahir dan besar di keluarga yang majemuk. Istri saya kebetulan, saya Muslim dari lahir Bapak Ibu. Istri saya kebetulan suku Dayak ya, Dayak Tunjung di Kutai Barat sana. Di keluarga istri juga macam-macam agamanya, linguistic programming. Dia membahas bagaimana kata-kata itu mempengaruhi pikiran manusia. Saya ambil contoh sederhana. Misalkan nih, ini mohon maaf ya sekali mohon maaf. Ibu yang badannya kurus, tingginya 170, beratnya cuma 45 misalnya. Kalau dipanggil sama suaminya, Dek, kamu tuh kok krempeng sih? Kamu tuh kok ceking sih? Nggak enak kan hatinya. Tapi begitu suaminya datang lewat intervensinya, Dek, kamu makin langsing aja. Nah, kata-kata langsing dengan krempeng itu, padahal maknanya sama aja sih sebenarnya ya kan? Tahu-tahunya kelamaan mungkin ya. Kelasnya kan narasumber juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassamil alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Pak Kiai, Pak Abdul Khalik, ini teman saya di PGA, pendidikan guru agama. Cuma saya tadi terkejut juga ya ketika bicaranya bahwa kalau lihat orang berbicara nanti ada 3 hal. Ya kalau kaya itu nadanya katanya, kalau orang punya kapasitas keilmuan dari gaya bicaranya, kemudian kalau orang berakhlak itu dari etika pembicaranya. Mudah-mudahan
kita masuk tiga-tiganya itu. Kenapa? Karena doa kita selalu kan minta disehatkan dan dikayakan. Nah, seperti itu. Ya, tanpa mengurangi hormat saya dengan teman-teman semua, saya panggil teman-teman saya. Ya, perkenalan awal, ini nama saya. Selama saya sanib, saya punya lembaga namanya Visioner Kaltim yang pernah mengisi materi motivasi, membangun percaya diri dan senam otak untuk atlet PON Kaltim tahun 2008. Saya juga sebagai speaker, trainer, and people developer, betul kata Pak Kanwil, saya keliling di Kalimantan Timur, kemudian holistic terapi, hipnoterapi, sama grafologis. Grafologis ini adalah pengetahuan di mana kita punya kemampuan membaca karakter seseorang dari tulisan tangannya. Jadi kalau kita berkomunikasi nanti, ketika lihat tulisan tangannya, kita bisa masuk pada wilayah dia paling nyaman menurut saya. Jadi ini pegangan-pegangan saya ketika saya mengajar tentang public speaking. Pendidikan saya di Kubar, saya lahir di Kubar. Ya, sama Ustaz, saya di Kubar ya Ustaz. Ya, ini tahun kelahiran saya, kemudian saya di pesantren, Timbau, ya kemudian PGA tahun 1988, kemudian S1 PAYU di Karta Tengaram, S2 Komunikasi dan Penyiaran Islam, UINSI, IPK-nya 3,94. Orang ikhlas dengan tidak ikhlas itu dari cara bertepuk tangannya. Dan yang membedakan orang ikhlas dengan tidak ikhlas dan ciri-ciri orang yang kena asam aurat itu ketika dia tidak bisa bertepuk tangan lagi. Ya, jadi sekalian, saya berkejar-kejaran. Perencana saya sebenarnya saya mau ambil S3 lagi. Ya, untuk menuntaskan saya di keilmuan saya sebagai public speaker. Tapi saya mengalah karena anak saya tahun depan dia pengen ke Mesir. Ini Rahmi Jahatunisa. Boleh tepuk tangan? Semangat itu. Iya. Dia pengen ke Mesir, mengambil jurusan sastra Arab rencananya. Jadi saya mengalah ya karena gratis full tidak berlaku bagi saya. Saya sudah 57 tahun. Ya. Ya, ini keluarga kami. Nah, ini anak saya kemarin jadi salah satu ya finalis Putri Muslimah Kalimantan Timur. Ini gelar-gelar terus sekalian, ada CHT, CPS, CMK. Ya, saya 10 tahun tuh nangani KDRT di P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ibu tahu singkatan KDRT? Ya, seperti ini. Nah, karena itu teman-teman, ya banyak orang di luar sana penelitian mereka lebih memilih bunuh diri daripada suruh berbicara ke depan. Ya, aku nggak bisa ngomong, tapi kalau Bu Mama hebat. Ya, lalu ada juga seperti ini teman-teman. Betapa beratnya ketika dia ingin melangkah ke depan. Apalagi modalnya maju tak gentar, lutut bergetar. Atau ada yang seperti ini, Pak. Nah, ini semua yang disebut dengan belenggu diri. Ini ahlinya beliau untuk bagaimana meretas belenggu diri ini dengan pikiran-pikiran bawah sadar. Ya seperti itu. Nah, terus kalian coba tulis apa sih kesulitan Bapak dan Ibu selama ini? Langsung sapa ke saya sini ke 80822 5694 668. Tulis Pak. Mungkin ada apa yang ya. Bahkan parahnya Pak, orang yang berkaitan dengan psikologis mau jadi pembicara itu Pak, bahkan ada yang sampai kena bisulan Pak. Ya, silakan Pak ya, Bapak tulis 5 ini, kemudian disapa saya sini. Nah, sekaligus kita berkenalan. Karena saya akan simpan nomor kontak Bapak Ibu sekalian. Sebut juga miss call, saya miss call juga. Kan saya memberikan yang terbaik sesuai dengan permintaan kan? Nah, seperti itu. Ayo tulis langsung di HP saja. Langsung di HP saja, langsung sapa saya. Apa sih selama ini kesulitan-kesulitan Bapak dan Ibu sekalian ketika menjadi seorang pembicara? Ya, ini nomor saya. Dan akhirnya teman-teman juga nanti enak suatu saat misalnya di teman-teman mau ada kegiatan-kegiatan motivasi atau apa gitu ya, parenting dan sebagainya.
udah punya nomor kontak saya, tinggal menyapa saja. Betul nggak Pak? Betul. Iya. Dan itu artinya apa? Kita berbagi rezeki. Sudah ya? Nanti malam atau besok baru saya respon. Tapi saya mau cari gambaran sedikit sini tentang apa sih yang selama ini Bapak dan Ibu rasakan ketika public speaking. Ya. Siapa kita? Siapa kita? Peserta public speaking aja bilang. Siapa kita? Peserta public speaking. Ya tepuk tangan bagi kita semua. Bapak sekalian, rahasia seorang pemateri itu Pak, ya dengan Bapak bertepuk tangan itu, maka ini jantung kita tuh terpompa Pak. Karena saya mendalami betul ilmu yin dan yang. Dan saya punya bukunya tentang terapi. Ya, pandangan pertama pada tindakan utama, panduan holistik, fisik, mental, spiritual dan herbal. Ada buku saya. Ya, saya sudah buat. Jadi dengan Bapak sering bertepuk tangan itu Bapak sehat, pemateri semangat. Tapi kalau pesertanya ogah-ogahan, ngantuk-ngantukan, ya saya biasanya ngisi public speaking ini itu antara 8 jam sampai 16 jam. Hari ini kita baru pemanasan. Kapan panasnya nanti? Bapak undang saya di masing-masing kegiatan. Satu sate 7 tusuk, 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 satu sate 7 tusuk. Sudah. Nah, kalau kali ini pakai gaya ya. Pakai gaya. Oke. Sama korpri. Jadi Bapak Ibu bukunya bawa aja. Tiga. Gak usah, ada dipikir. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kelapa digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Mana ada kelapa digaruk? Kepala digaruk, kelapa digaruk. Kelapa diparut, kelapa digaruk. Kelapa diparut, kelapa digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Masa itu kan kelapa digaruk? Kelapa Pak? Ya, kelapa diparut. Kelapa diparut, kepala digaruk. Coba. Kelapa diparut, kepala digaruk. 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 Terima kasih.